Hai, salam jumpa. Saya Margareta Kartika, NPM 211103133, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unikatan Tuvalu Sruteng. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pendapat saya terkait hukuman mati, euthanasia, dan aborsi. Yang pertama, tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan. Hukuman mati merupakan kebijakan hukum yang mana pihak hukum menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan serius. Di negara Indonesia, hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Melalui video ini, saya menyampaikan bahwa saya kurang sepakat dengan berlakunya hukuman mati di Indonesia. Hal ini saya sampaikan menilik kembali sejarah adanya hukuman mati, bahwa hukuman mati sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan Nabi Musa. Demikian juga pada zaman berlakunya hukum Yunani kuno, Romawi, Jerman, dan Katolik. Bahkan pelaksanaannya lebih kejam terutama pada zaman Kekaisaran Romawi. Kita tidak lagi hidup pada zaman itu. Sekarang kita hidup di zaman yang berubah, yang mana setiap manusia memiliki harkat dan martabatnya masing-masing yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Jadi hukum mati itu merupakan hukum tertua, sehingga menurut saya hukuman ini tidak boleh diberlakukan kembali di zaman ini, terutama di negara Indonesia. Nah, hal lainnya yang mengapa kemudian saya menyampaikan bahwa hukuman mati ini lebih baik dihapuskan. Yang pertama, saya melihat bahwa hukuman mati merupakan hukuman mutlak, sehingga tidak mungkin memperbaiki kekeliruan hakim pada waktu memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya dengan pengertian hakim juga manusia biasa yang tidak lepas dari kekeliruan. Nah, yang kedua, hukuman mati ini bertentangan dengan kemanusiaan atau tidak berlandaskan asas kemanusiaan. Negara Indonesia sendiri telah memberi hukum perlindungan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, jika kita menerapkan hukuman mati ini di negara Indonesia, berarti kita juga tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana di sana dijelaskan tentang hak atau harkat dan martabat setiap manusia. Nah, yang ketiga, hukuman mati ini menurut saya bertentangan dengan kesusilaan. Dan dengan dijatuhkannya hukuman mati, usaha untuk memperbaiki si terhukum itu tidak memungkinkan. Karena ketika diberi hukuman mati, maka orang ini tidak akan hidup lagi dan tidak ada usaha lagi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat berikut. Jika hukuman ini dipandang dari sudut tujuan hukum, yaitu untuk menakuti masyarakat atau pihak lainnya, maka tujuan ini menurut saya tidak dapat dilaksanakan. Karena banyak masyarakat juga yang merasa kasihan kepada si pelaku yang diberi hukuman mati. Dan hal ini menimbulkan belas kasihan masyarakat terhadap terhukum. Dan yang terakhir menurut saya, ada baiknya hukuman mati ini diganti dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara. Atau juga mungkin bisa pihak hukum memberi pendidikan yang mengikuti negara-negara maju, yang dimana di beberapa negara itu sudah menghapus hukuman mati dengan mengganti memberi arahan pendekatan lebih dalam sehingga si pelaku ini tidak melakukan kesalahan yang sama atau dapat berubah. Melalui video ini saya menganjurkan kepada kaum wanita untuk tidak boleh melakukan aborsi, karena aborsi itu merupakan suatu kegiatan yang sangat keji dan tidak. Yang ketiga, tentang euthanasia. Euthanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang individu secara tidak menyakitkan. Ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan
untuk meringankan penderitaan dari individu yang mengakhiri hidupnya. Melalui video ini, saya menyampaikan bahwa saya sepakat dengan adanya euthanasia. Namun, harus ada persetujuan dari semua pihak, baik dari pihak pasien, pihak keluarga, maupun pihak kedokteran. Karena menurut saya, jika seseorang berada dalam kondisi yang sekarat, kemudian tidak ada peluang untuk sembuh, dan di sisi lain keluarga mengalami keterbatasan secara finansial, maka dalam situasi itu seorang pasien mengajukan untuk dibuatnya atau diberlakunya euthanasia. Menurut saya ini tidak akan melanggar, karena itu bukan sebuah perintah, tetapi itu seperti permintaan. Jadi dalam video ini saya menyampaikan bahwa saya sepakat dengan adanya euthanasia, namun harus mempertimbangkan persetujuan dari semua pihak, baik itu dari pasien sendiri yang mengajukan, kemudian dari pihak keluarga pasien pun dari pihak medis. Baik, itu saja pandangan saya terkait